balik lagi, ini pandemi sudah selesai. Mungkin yang foto sport enthusiast juga mungkin sudah berkurang ya, karena kita semua udah mulai work from office lagi. Iya. Terus teman-teman dari komunitas ini gimana Mas? Tetap berjalan seperti sebelumnya atau semua fotografer ini kembali ke pekerjaan mereka masing-masing atau bagaimana? Ada yang kembali ke pekerjaan namanya. Oke. Terus ada yang tetap bertahan di jalanan. Terus ada yang mengembangkan diri tidak hanya sekedar motret di jalanan. Oke. Begitu. Kalau Mas sendiri sekarang kesibukannya apa nih? Saya udah mulai banyak bolos di jalanan gitu. Pergi kemana tuh? Iya, kebetulan saya sama beberapa teman Dalkot Loopgrafer ini ngawal dokumentasi VVIP. Boleh dibisikin siapa gitu? Yang kita kawal RI6. Oke, tahu nggak sobat foto semuanya siapa RI6? Siapa Mas? Ketua DPR MPR. Oh, sekarang Ibu itu Puan Maharani. Mbak Puan, betul. Iya. Nah, saya sama dua teman saya dari Dalkot Loopgrafer itu Kang Foto biasa sama posport.id, AK pelari kece itu sekarang itu yang membuat kami kadang-kadang bolos dari jalanan. Tapi selain penugasan itu kebetulan kami beberapa orang ini pegang beberapa lomba lari atau event olahraga di Indonesia gitu. Oke, jadi balik ke jalurnya tetap sport lah ya Mas. Jalurnya sport, tapi eventnya masif gitu. Biasanya kita membangun tim dokumentasi untuk menangani event tersebut. Itu bisa melibatkan 5 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang atau berapapun yang dibutuhkan oleh event tersebut. Itu kita nyiapin. Oke, dan itu misalnya dibutuhkan 20 orang. Mas Cahyo akan mencari dari teman-teman Dalkot Loopgrafer dulu ya? Priority. Oke. Jadi saling bagi kue lah ya Mas di situ ya. Jadi walaupun yang satu ini kan penugasan wajib. Jadi posisi kita ini standby. Saat penugasan tidak ada, kalau ada rezeki yang bisa dibagi ke banyak orang, ya kita ambil. Sayang kan dilewatkan, sementara itu bisa menafkahin banyak orang gitu. Ya, betul. Mas, tadi kalau Mbak Puan boleh tahu nggak, ini Mas Cahyo itu personal fotografernya beliau, ataukah Mas Cahyo ini tim fotografer dari DPR MPR? Di hire sebuah konsultan agency untuk nempel ke Mbak Puan. Berarti personal ya Mas ya? Ya, jadi timnya ini untuk kebutuhan personal. Oke. Kayaknya kemarin habis jalan-jalan nih sama Mbak Puan ya? Betul. Oke, Mas, aku mau nanya nih. Lagi pakai baju ada hashtagnya tuh, ngesot is my life. Terus aku juga suka nge-scroll Instagramnya, ada 2 hashtag tuh kayaknya yang terkenal. Yang satu aku sering lihat keep your finger on shutter, kemudian satu lagi beradaptasi atau mati. Ini maksudnya apa sih Mas? Kalau keep your finger on shutter itu hashtag pribadi. Oke. Itu intinya gini, makin banyak berlatih, makin maksimal yang bisa kamu hasilkan. Itu aja. Terus kalau hashtag yang kedua beradaptasi atau mati, itu terinspirasi dari apa yang kita lakukan di awal-awal kita membangun Dalkot Loopgrafer gitu loh. Jadi selalu ingat. Di saat pandemi kalau kita nggak beradaptasi ya udah kita mati aja. Tapi sebetulnya itu bisa juga berlaku di dalam situasi kehidupan apapun gitu loh. Betul. Ya kayak zaman sekarang ini ada ChatGPT, ada AI. Betul. Banyak orang yang mulai khawatir. Tapi yang kita lakukan kalau kita takut ya beradaptasi ya, aja. Betul. Mas, aku pengen tahu juga nih, menurut pandangan Mas, profesional fotografer itu apa sih? Dan Mas tuh lebih suka disebut sebagai profesional fotografer atau fotografer jalanan? Kalau aku sih lebih suka disebut fotografer aja lah. Cuman fotografer aja? Ya fotografer aja. Tugasku cuma berkarya aja, biar orang yang menentukan kita profesional atau enggak gitu. Percuma juga aku melabeli diriku
fotografer profesional kalau ternyata hasilku nggak seperti yang diekspektasikan oleh mereka yang ini. Mending aku disebut fotografer biar hasil berbicara aja gitu. Toh awalnya aku juga fotografer jalanan gitu, biar hasil aja yang berbicara untuk menunjukkan diri kita gitu. Ya aku nggak perlu disebut. Aku yakin teman-temanku yang lain juga nggak mau disebut dia fotografer profesional atau fotografer jalanan. Mereka taunya ya berkarya. Pokoknya kita menunjukkan diri kita lewat karya aja gitu. Oke. Jadi ya kayak ini kan, sorry ya, emas di tengah kubangan tai tetap disebut emas. Betul. Tai di tengah kubangan emas tetap disebut yes. Kayak gitu aja. Betul. Iya sih Mas, benar banget. Jadi sebenarnya nggak perlulah ada validasi seperti itu ya Mas ya. Oke. Kemudian ada nggak sih Mas pesan-pesan khusus untuk teman-teman yang masih muda atau mungkin baru mau mencoba berkarir di bidang fotografi ini? Apa sih Mas pesan-pesannya? Kalau yang pertama, nggak perlu takut tentang masa depan fotografi. Kesempatan masih terbuka dengan luas gitu. Saya juga mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan saya ini melalui fotografi. Tapi yang paling penting ketika kita menekuni sesuatu ini yang perlu diperhatikan. Fokus, konsistensi, persistensi. Kita melakukan apapun kita nggak fokus, percuma. Kita melakukan apapun kita nggak konsisten, percuma. Kita melakukan apapun tapi kita tidak gigih memperjuangkannya, juga percuma. Gitu. Sip. Thank you banget Mas Cahyo. Sama-sama. Banyak banget cerita-cerita, banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapetin dari Mas Cahyo ya, Sobat Halo Foto. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi kalau memang mau mengikuti jejaknya Mas Cahyo, apalagi Mas Cahyo ini termasuk orang yang sangat senang berbagi, apalagi berbagi ilmu. Kalau teman-teman pengen kenal sama Mas Cahyo, pengen ngobrol-ngobrol, pengen belajar tentang fotografi, beliau ini menurut aku adalah orang yang sangat terbuka dan sangat murah hati untuk berbagi ilmunya. Kita masih bisa ketemu sama Mas Cahyo di Flyover Kuningan kalau lagi nggak bolos. Kalau lagi bolos jangan dicari deh teman-teman, susah nyarinya, kayaknya kemana-mana gitu. Oke deh Sobat Halo Foto, thank you ya udah dengerin podcast kita hari ini. See you, thank you.